terkait dengan ma'rifah. Apa itu maksudnya ma'rifah itu ya? Ma'rifah ini diambil dari kata arafa, ma'rifah. Kalau bahasa aslinya ilmu pengetahuan. Jadi secara bahasa ma'rifah itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ada ilmu, ada ma'rifah. Kalau ma'rifah itu ilmu pengetahuan, kalau ilmu sesuatu yang diketahui. Tapi ma'rifah dalam bab akidah itu memiliki istilah tersendiri. Artinya apa? Mengenal Allah. Jadi kalau dalam bab akidah ada kata ma'rifah, maksudnya bukan ilmu pengetahuan, tapi apa? Mengenal Allah. Walaupun Allahnya tidak disebut. Ada suatu doa Robitoh namanya, wa ahyiha bima'rifatik. Ya Allah, hidupkanlah hatiku dengan ma'rifahmu. Ma'rifah di sini adalah mengenal Allah. Mengenal Allah di sini bukan berarti tahu Allah. Makanya para ulama membedakan antara mengenal Allah dengan mengetahui Allah. Mengetahui Allah itu orang mungkin tahu di sana ada pencipta. Ibu bapak kita mengajarkan kita ini ada diciptakan. Agama mengajarkan di sana ada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ataupun ajaran-ajaran sebelum Islam, baik di Sunda, di Jawa gitu ya, mengajarkan tentang ada hakikat yang super atau di luar natural yang menguasai alam ini, yaitu Tuhan. Mengetahui Allah. Dan itu yang disebut dengan ma'rifatul iman. Jadi hanya sebatas membenarkan saja. Karena iman itu artinya dalam akidah Ahlussunnah, al-iman huwa at-tasdiq. Tasdiqun bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Kalau ikrar itu sebagai syarat penetapan. Kalau amalan, wa amalun bil jarihah, mengamalkannya itu sebagai syarat kamal. Syarat kamal, syarat yang menyempurnakan keimanan kita. Tapi aslinya keimanan itu adalah tasdik. Kita membenarkan. Dengan apa? Dengan hati. Aslinya. Makanya dalam surat Yusuf Allah SWT berfirman melalui kisah ya Nabi Yusuf itu, wa ma anta, ini kata saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya, wa ma anta bimu'minin lana, wa ma anta bimu'minin lana. Nah, ini iman secara bahasa. Wahai ayah, engkau tidak akan percaya. Bimu'minin, para ulama menafsirkan bimusaddiqin. Wahai ayah, pasti engkau tidak percaya kepadaku. Iman di sini, ma'rifatul iman artinya hanya sebatas tahu saja. Nah, ada jenis ma'rifah yang kedua yang menjadi tema sentral di dalam akidah ini terkait dengan ma'rifatullah, yaitu ma'rifatul iqon. Ma'rifah apa? Iqon. Yaitu ma'rifah yang mendalam, yang menjiwai, bukan hanya sebatas tahu, bukan hanya sebatas melafazkan, tapi benar-benar menjiwai. Setiap amalan, setiap ucapan, setiap apa yang kita pikirkan lahir daripada ma'rifah. Lahir daripada ma'rifah. Itulah ma'rifatul iqon. Istilah ini adalah istilah Al-Quran atau diambil daripada Al-Quran. Dalam surat Asy-Syu'ara ada hiwar
ada dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun ketika dihadapkan dengan Nabi Musa untuk berdebat gitu ya, dan Nabi Musa ketika itu sedang mendakwahi Fir'aun, wahai Fir'aun, kamu bukan Tuhan, Anda bukan Tuhan. Tuhan yang hakiki adalah Allah saja, tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Musa, Tuhan yang kamu maksud, pencipta semesta ini, alam ini, wama, siapa? Wama rabbul alamin. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. In kuntum muqinin. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Dan di antara keduanya, in kuntum mu'minin, mukinin, bukan mu'min, mukinin, kalau kalian iqan, kalian tahu secara mendalam, secara yakin. Jadi ma'rifahnya bukan hanya pembenaran hati saja, tapi sangat mendalam, lebih dari itu. Maka di sini ma'rifatullah anta alam man huwa rabbuk. Ma'rifah Allah itu kita mengenal Allah, mengetahuinya melalui apa? Siapa Allah itu? Melalui asmanya, nama-namanya. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik, nanti kita bahas. Kemudian melalui sifat-sifatnya. Kemudian melalui perbuatannya, af'alnya. Allah Ar-Razzaq, Allah memberikan rizki. Itu sifat Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memudahkan urusan kita. Ada sifat, ada af'al. Ada sifat, itu adalah suatu makna sebagai tambahan daripada, bukan tambahan dalam arti plus minus, enggak gitu ya. Ini bahasa ilmu kalam ya. Jadi agak sedikit mendalam. Tambahan di luar zat atau zaid ala zat. Jadi ada zat itu hakikat, kita tidak akan bisa mampu menerkanya, mengetahuinya. Tapi di sana ada di luar zat, namanya sifat. Allah Al-Qadir, Allah Al-Alim, Allah Murid atau iradatullah, Allah yang maha berkehendak. Itu sifat. Nah, ada af'al, perbuatannya tadi, Allah memberikan rizki, Allah yang menyembuhkan ya, Allah yang menyakitkan, memberikan penyakit. Itu af'al. Nah, maka dari tiga hal ini ada pintu-pintu ma'rifah di mana kita mengenal Allah itu lewat pintu ini. Kenapa? Karena Fir'aun tadi sebenarnya ingin mengetahui Tuhannya Musa itu, yang dimaksudnya adalah zatnya. Makanya dia terus bertanya. Tidak puas ketika bertanya, wa ma rabbul alamin, Musa, siapa Tuhanmu? Rabbus samawati wal ard wa bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman haulahu. Bertanya lagi Fir'aun setelah dijawab Tuhan langit, Tuhan bumi dan sebagainya. Bertanya lagi, wahai Musa, itu bukan Tuhan yang aku maksud. Wahai jamaah itu, atau wahai pengikutku, lihat Musa. Qala liman haulahu ala tastami'un. Tidakkah kalian mendengarkan Musa? Saya tanya, siapa Tuhan? Ini malah menjawab, pencipta langit dan bumi. Nabi Musa mengatakan apa lagi? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku adalah Tuhan kalian, Tuhan para pendahulu kita semua.
Setelah itu apa jawaban Fir'aun? Bukan itu yang aku maksud. Itu tidak memberikan gambaran tentang siapa Tuhan. Kenapa? Karena memang Fir'aun ini ingin mengetahui zatnya, tapi Nabi Musa tidak menjawab itu. Bahkan dijawab lagi oleh Nabi Musa, bagaimana? Rabbul masyriqi wal maghribi, Tuhan timur dan Tuhan barat. Jadi di sini Nabi Musa ketika ditanya siapa Tuhan, tidak menjawab Tuhan itu hakikatnya seperti ini, zatnya seperti ini, panjangnya seperti ini, lebarnya seperti ini. Tidak. Kenapa? Karena akal kita tidak akan sampai ke sana. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran maupun Sunnah ataupun dalam wahyu-wahyu yang beliau dapatkan. Tidak ada. Dan kita tidak bisa mengenal Allah melalui zatnya. Makanya mengenal Allah itu melalui nama, asma, sifat dan apa yang membuahkan rasa cinta. Fayusmir hadzal ilm fi qalbika hubban wa khaufan wa rojaan. Dengan pengetahuan tadi tentang asmanya, tentang sifatnya, tentang af'alnya, itu membuahkan dalam hati kita apa? Hub artinya apa? Cinta, mahabbah. Orang kalau mencintai tanpa disuruh pun dia akan mempersembahkan yang terbaik bagi yang dicintainya tanpa disuruh. Benar apa tidak? Ya. Tanpa disuruh membawakan hadiah, tanpa disuruh memakai pakaian yang terbaik. Dorongannya karena apa? Cinta. Ya. Jadi ilmu tentang sifat-sifat, asma, kemudian afal itu membuahkan cinta dalam hati. Kemudian khauf membuahkan rasa takut kepada Allah SWT, baik dalam kesendirian atau dalam keramaian. Takut menyalahi perintahnya, takut melarang ataupun melanggar apa yang dilarangnya. Warojaan, kemudian membuahkan harapan, ya, optimisme. Bahasanya Allah SWT menjanjikan bagi kita kebaikan kalau kita berusaha. Allah SWT menjanjikan bagi kita surga kalau kita beramal baik, sehingga kita senantiasa terus produktif melakukan amal baik. Kemudian apa? Dibenarkan dengan apa? Dengan ketaatan. Karena yang namanya cinta itu enggak cukup di hati, harus dibuktikan dengan amalan, dengan bukti nyata. Makanya dalam surat Al-Imran kan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, kata Rasulullah, buktikan dengan apa? Mengikutiku. Jadi ada cinta dalam hati, ada pembuktiannya di dalam amalan jawarih, ya. Itu mana ma'rifah. Jadi pengetahuan secara mendalam tentang asma, sifat dan af'alnya, ya. Makanya penting bagi kita mudarosah, murojaah ataupun mengkaji tentang asma Allah, ya. Nanti akan kita sampaikan di sini. Kedudukan ma'rifah. Ma'rifatullah wa tauhiduhu wa tanzihuhu asma aqaidil Islam. Ma'rifah Allah, tauhidnya, tanzihnya. Tanzih artinya apa? Ma'rifah tadi dijelaskan ya sudah. Tauhidnya apa? Mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dalam perbuatan kita, dalam perasaan kita, dalam pikiran kita.
tidak melibatkan yang lain. Terkait dengan apa? Siapa yang memberikan rizki, siapa yang memberikan kesehatan, siapa yang menyembuhkan. Wa tanzihu itu mana tauhid. Wa tanzihuhu, tanzih artinya apa? Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Kan ada yang mengatakan ini Palestina digempur oleh Israel, Gaza dibantai oleh Israel. Kok Allah membiarkan mereka? Kok Allah tidak mampu menyelamatkan mereka? Nah, itu artinya tidak mentanzih. Kenapa? Karena menisbahkan suatu yang tidak layak bagi Allah. Padahal ada makna lain. Bisa itu ujian, bisa itu supaya kita berikhtiar dan sebagainya, ya. Tapi intinya Allah Maha sempurna dan tidak boleh kita menisbahkan suatu yang nakis, yang tidak layak, la yaliku bizatillah, suatu yang tidak layak bagi zat ataupun sifat Allah. Jadi itu, tiga hal ini menurut para ulama asma aqaidil Islam merupakan tingkatan tertinggi. Jadi kedudukannya jelas ya, ketingkatan tertinggi dalam akidah Islam. Jadi kajian akidah itu luas, di dalamnya luas. Ada tentang ilahiyat juga dengan berbagai macam pembahasannya. Ada tentang nubuat, itu bagian daripada akidah. Kemudian ada tentang sam'iyat, ya termasuk akhir zaman, itu bab sam'iyat di dalam akidah. Ada tentang kiamat, tentang surga, neraka, malaikat, itu sam'iyat namanya. Jadi ilmu akidah itu luas. Nah, yang paling tinggi adalah ilmu tentang ma'rifah. Nah, di zaman ini kita kenapa perlu ma'rifah itu ya? Pertama, mengokohkan identitas kita. Di zaman modern ataupun postmodern setelah modernisme, ya, banyak orang bertanya siapa kita ini, ya, akibat perang dunia satu, akibat kemajuan dan sebagainya. Identitas sekarang itu ditentukan dengan profil di akun, ya. Ada orang yang stres karena like-nya sedikit, ya. Orang-orang anak-anak muda sekarang ada yang gelisah gitu karena followernya sedikit, hanya kehilangan identitas gitu ya. Kita hari ini diperbudak oleh notifikasi, diperbudak oleh algoritma. Segala sesuatu kita kejar, harta kita kejar, jabatan kita kejar, ya. Bahkan ada yang mengejarnya dengan jalan pintas. Untuk apa semua itu? Banyak yang tidak punya arah. Kenapa harus seperti itu? Banyak yang tidak tahu jawabannya. Karena tidak mampu mendefinisikan siapa dirinya gitu ya. Apa identitasnya? Dan sudah jelas Al-Quran menjelaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kalian diciptakan, ya, jin manusia kecuali untuk apa? Illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Maka identitas kita, KTP kita ya, adalah seorang hamba, seorang abdun. Kita manusia ini bukan Tuhan. Kita manusia ini bukan juga abdi daripada akal kita, bukan juga menghamba kepada syahwat kita. Kita adalah hamba dan kita menghamba kepada siapa? Manusia barat. Mereka menuhankan dirinya, menuhankan akalnya, menuhankan syahwatnya,
Sehingga apa? Dengan itu semua ada dalam kegelapan. Walaupun dia profesor, walaupun dia penemu teori-teori ilmiah, ya, nanti akan kita singgung, ya. Jadi gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagian menafsirkan illa liya'rifun. Liya'budun artinya apa? Ada yang menafsirkan liya'rifun, untuk mengenal Allah. Makanya ma'rifah itu pada dasarnya tujuan hidup kita. Karena pada dasarnya kita ini adalah hamba, identitas kita. Sehingga tidak ada lagi tujuan hidup itu adalah kecuali kita mengenal Allah SWT. Kemudian yang keduanya, jawaban atas kerisauan hati. Di masa modern ini, ya, standar atau ukuran kebahagiaan itu bukan lagi kita sebagai hamba Allah, bukan lagi kita komitmen dengan agama Allah, tapi yang menjadi ukuran kebahagiaan itu kalau sudah punya rumah mewah, kalau sudah punya kendaraan, kan itu ya. Banyak anak muda sekarang stres. Kenapa? Karena kerja susah itu ya. Ketika bekerja membandingkan dengan yang lainnya, yang lain bisa punya mobil, yang lain punya kendaraan mewah. Bandingkan lagi dengan yang lain sudah punya rumah. Stres, tertekan hidupnya, tidak menemukan ketenangan. Kenapa? Apalagi ketika yang ditonton status orang, ya. Dan status orang tentang kemewahan. Ada yang membedah rumah mewah itu ya, ada yang flexing dan sebagainya. Gimana nggak panas hatinya? Apalagi kalau ibadahnya kurang, apalagi kalau ilmu tentang Allahnya kurang. Tertekan hidupnya. Ketika tertekan hidup, bagaimana? Hanya stres, depresi, ya. Nah, ma'rifah Allah itu jawaban dari itu semua. Allah yang memiliki hidup ini, Allah yang memiliki alam ini. Dalam surat Ar-Ra'd bagaimana? Ala bi zikrillah tatmain qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati. Dan zikir itu merupakan bagian daripada jalan kita menuju ma'rifah. Nanti akan kita bahas. Kompas akhlak, ya, untuk era sekarang, Masya Allah ya. Apa yang baik dulu sekarang mungkin tidak baik. Apa yang tidak baik dulu sekarang bisa jadi menjadi baik. Bahkan antara yang baik dan tidak baik itu kadang berubah dalam hitungan jam, dalam hitungan menit. Kalau zaman dulu mungkin orang selfie di depan mobilnya yang mewah, di depan rumahnya yang mewah, wah itu sudah riya, wah itu sudah pamer. Tapi mungkin dalam konteks sekarang itu menjadi hal yang lumrah. Oh ini bukan pamer, ini tahadus bin nikmah. Ini mensyukuri nikmah. Itu ya. Jadi akhlak kehilangan arahnya. Nah makanya mengenal Allah itu adalah mengembalikan mana akhlak yang baik, mana yang tidak, sesuai dengan standar Al-Quran, sesuai dengan yang diajarkan Allah SWT. Dalam Al-Baqarah kita mungkin semuanya sudah pernah membaca bagaimana kisah, ya, kisah Nabi Adam ketika di surga, ya. Bagaimana Nabi Adam dengan iblis, ya. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan dia kembali kepada Allah. Dia tobat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah mengajarkannya ma'rifah, mengajarkannya ilmu tentang segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma. Allah ajarkan ilmu. Tapi yang tidak punya ilmu
Iblis malah mengatakan ketika melanggar itu bagaimana? Ana khairum minhu khalaqtahu min tin khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Artinya apa? Iblis sombong, tapi yang punya ilmu Nabi Adam menunjukkan adabnya, akhlaknya. Kenapa? Karena Nabi Adam tahu Allah, ma'rifah kepada Allah. Selanjutnya menyelamatkan kita dari fitnah kehidupan, ya. Kehidupan ini dalam surat Al-Hadid ya dijelaskan apa? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, ya, wa zinatun wa tafahurun wa takatsurun fil amwali wal aulad, ya. Jadi kehidupan dunia ini ya hanya senda gurau permainan, mengumpulkan harta, bangga dengan keturunan, semakin banyak keturunan semakin bangga dan sebagainya. Makanya dalam ayat sebelumnya awalam ya'ni lilladzina antahsya, apakah tidak ada sedetik pun bagi orang yang beriman untuk hatinya bersama Allah, khusyuk mengingat Allah, gitu ya. Jadi itulah yang akan menyelamatkan kita. Ini Paul Ehrenfest. Kalau yang pernah belajar fisika mungkin kenal siapa beliau. Profesor, fisikawan ternama, ya, ilmuwan yang banyak menyumbangkan rumusan-rumusan yang dipatenkan dalam ilmu fisika. Bahkan teman sejawatnya Einstein, ya. Tapi bagaimana? Dia di akhir hidupnya bunuh diri. Bunuh diri. Ini profesor, ya. Kenapa bunuh diri? Karena menyesal. Dia membunuh anaknya. Bayangkan anaknya, ya, dibunuh sama dia. Kenapa? Karena kecewa dengan anaknya. Tidak bisa seperti dia. Sudah dibimbel oleh profesor, oleh guru bimbel yang hebat, tapi tidak bisa seperti dia. Sampai kecewa dengan anaknya, dibunuh anaknya. Ketika bunuh anaknya nyesal. Akhirnya dia pun bunuh diri. Sebelum bunuh diri dia menuliskan surat. Di antara kata-katanya apa? Yang tak ada pada saya ialah percaya kepada Tuhan. Agama itu perlu. Barang siapa yang tidak beragama maka ia akan seperti itu. Artinya apa? Dia ilmu dunianya pakar, profesor, ahli, tapi hatinya kering. Dan itulah manusia modern. Dia tahu banyak informasi. Kenapa? Karena dunia ada dalam layarnya, ada dalam genggamannya. Buka HP, informasi masuk, dia tahu segalanya, tapi miskin rohnya, kering jiwanya, sehingga gelap dalam hidup ini. Nah itu. Dan itu banyak dirasakan oleh semua para intelektual di abad modern. Bukan hanya Paul saja. Kita ada ilmuwan ternama Isaac Newton. Kemudian ada lagi Friedrich Nietzsche kalau dalam ilmu filsafat. Ada lagi Hegel. Semuanya hilang akal di akhir hayatnya, gitu. Kenapa? Karena dia tidak menemukan Tuhan. Selanjutnya wasail. Mengenal Allah itu ada wasailnya. Bisa dengan akal, dengan hati atau intuisi. Akal itu apa yang ada dalam hati kita, dalaman hati kita, itu akal. Ada lagi yang menyebutkan bukan ada dalam hati, tapi di balik jiwa kita atau bagian daripada jiwa kita, itu akal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi alam ini pergantian siang dan malam, kalau direnungi akan sampai kepada siapa? Allah.
Tapi bagi yang menggunakan akalnya, ulil albab. Hati juga jadi wasail. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul allati fis sudur. Matanya mungkin melihat, tapi hatinya belum tentu. Ya, bisa jadi buta hatinya. Intuisi, fitrah, wijdan. Ada yang dia tidak sampai akalnya untuk mengenal Tuhan, hatinya juga tidak sampai untuk mengenal Allah lebih dalam, tapi dia punya fitrah yang salim, fitrah yang suci, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya baik, dilahirkan dari orang baik, tumbuh di keluarga yang baik, terawat di lingkungan yang baik, maka ma'rifahnya akan baik. Maka kadang Allah memberikan keajaiban kepada mereka yang disebut dengan ma'unah. Ma'unah itu ya keajaiban bagi orang-orang yang biasa itu ya. Secara fitrahnya baik, dia mengenal Allah lebih baik. Rasa tawakalnya, ridhonya pada Allah, kemudian kecintaannya kepada Allah kuat itu ya. Sehingga dia tidak risau dengan keadaan dunia yang ada itu ya. Nah, ini 3 wasail ini ya. Makanya perlu merawat 3 wasail ini supaya apa? Supaya ketika kita melihat alam langsung terpaut kepada Allah. Melihat atau membaca Al-Qur'an langsung mengenal Allah ya. Jadi syarat untuk sampai pada Allah itu ketika kita merawat wasail ini ya. Kenapa? Semua orang pasti punya akal, tapi ada yang tidak merawat akalnya ya. Akhirnya apa? Semrawut, tidak sampai pada keyakinan. Dan semua orang punya hati ya. Semua orang punya hati, tapi ada yang tidak sampai hatinya pada Allah, kena terhijab, banyaknya maksiat, jauh dari Al-Quran, jauh daripada ibadah, sehingga gelap ya. Begitu juga dengan fitrah. Mungkin dia ketika dilahirkan fitrahnya semua manusia salim ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci, tapi dia tinggal di lingkungan yang tidak baik, terkotori. Nah, ini kita lewat aja ya karena waktu terbatas. Langsung aja ke sini. Apa saja jalan menuju ma'rifah ya? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an dan melalui lisan para nabinya. Kita mengenal Allah lewat apa? Lewat ayat-ayatnya. Baik itu ayat kauniyah atau ayat kauliyah. Ayat kauniyah apa? Ayat-ayat yang ada di alam ini. Jadi pepohonan, langit, lautan, semua itu adalah ayat Allah. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Kalau kita renungi sampai pada Allah. Bahkan alam ini diciptakan supaya kita manusia bisa melihat keagungan Allah. Allah alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amr bainahun. Untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi Allah menciptakan 7 lapis langit bumi ini. 7 lapis langit, menciptakan juga bumi dengan lapisan-lapisannya. Supaya kita apa? Tahu Allah SWT, mengenal Allah SWT, mengenal keagungan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha meliputi segala ilmunya. Melalui ayat kauniyah. Baik itu yang ada di alam ataupun bahkan yang ada dalam diri kita. Bahkan ilmu tentang manusia itu adalah ilmu yang paling rumit kan dibandingkan ilmu tentang alam, benar ya? Makanya ilmu manusia itu paling terakhir ditemukannya. Kalau ilmu fisika kan ilmu senior ya,
ilmu fisika, kimia, kosmologi dari zaman Aristoteles sudah berkembang. Dari zaman klasik ribuan tahun yang lalu sudah berkembang. Tapi ilmu tentang antropologi, ilmu tentang sosiologi, ilmu tentang psikologi kan ilmu yang terakhir ditemukan. Kenapa? Karena rumit jiwa kita ini, alam lain ya jiwa kita ini atau diri kita ini. Makanya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, di alam dan dalam diri kita akan kami perlihatkan, kata Allah, ayatina fil afaq. Untuk apa? Hatta yatabayyan annahul haq, supaya jelas Allah itu adalah maha benar. Qauliyah dan surah Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada kita, itu adalah jalan untuk kita sampai pada Allah. Asalkan kita benar membacanya, asalkan kita betul-betul mentadaburinya. Ya, kalau kita hanya sebatas menjadikan Al-Quran sebagai kitab bacaan, ya tidak akan sampai pada ma'rifah. Ya, karena untuk membaca Al-Quran itu ya butuh apa? Butuh kebersihan hati, tadi kebersihan akal, ya, kebersihan fitrah. Al-Quran itu adalah kitab hidayah, bukan kitab bacaan. Makanya tidak cukup orang menghafal Al-Quran, tidak cukup hanya membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu untuk ditadaburi. Al-Quran itu untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Makanya ketika membaca Al-Quran, jangan hanya sebatas ingin menggugurkan kewajiban aja, enggak. Tapi niatkan, bahasanya kita ingin mencari pedoman hidup kita. Kita ingin mencari petunjuk dari masalah-masalah yang kita hadapi. Niatkan itu ketika kita membaca Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran itu baca pelan-pelan gitu ya, renungi, tadaburi, bahkan tidak perlu banyak-banyak ya, yang banyak-banyak mah ya di Ramadan sajalah. Cukup 1 hari per ayat misalkan ya, atau yang banyak itu untuk tadarusan aja. Tapi untuk mengenal Allah, untuk mencari petunjuk Allah, 1 hari 1 ayat, tapi kita tadaburi, kita renungi, lebih baik, kata Ibnu Qayyim, lebih baik daripada kita ya dikejar target khotam dalam 1 hari misalkan ya. Itu ya. Jadi bahkan kita memahami Al-Quran itu perlu dengan nama yang disebut dengan mizan, akal itu ya. Sehingga Al-Quran itu ya juga tidak akan berpengaruh apa-apa kalau tanpa ya kebersihan akal, kebersihan hati. Allah alladzi anzala ilaikal kitaba bil haqqi wal mizan. Jadi untuk menjadi pedoman hidup itu memang tidak cukup hanya dengan kita tilawah Al-Quran saja, tapi harus ada mizan. Mizan di sini adalah sesuatu yang memberikan kemudahan kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. Ma'rifah Allah dengan apa? Dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki apa? Tis'ah wa tis'in. Allah memiliki 99 nama ya. Kemudian kata Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang melafazkannya, menjadikannya sebagai wirid ya, maka akan masuk surga ya. Nah, asma Allah itu memberikan gambaran kepada kita tentang siapa Allah. Allah Al-Azim, Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Razak, Allah Al-Fattah dan sebagainya itu. Kalau kita renungi satu persatu, kita akan semakin mengenal Allah. Imam Kausari punya kitab namanya Asmaul Husna. Dijelaskan oleh beliau, disarah oleh beliau. Ya, bagaimana kedalaman dan keindahan serta keagungan asma Allah.
Kemudian az-zikir. Zikir artinya apa? Wirid, mewiridkan, ya. Bukan hanya zikir itu bukan mengingat di kepala, enggak gitu. Ya, atau melafazkan di lisan, enggak. Zikir itu. Tapi justru melibatkan hati kita itu. Sehingga sama ketika zikir pun, kalau kita tidak melibatkan hati yang bersih, zikir tidak akan membawa kita kepada Allah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim, beliau punya kitab namanya Al-Wabil As-Sayyib, ya. Artinya hujan deras. Kitab ini khusus tentang etika berzikir. Bagaimana ketika kita berzikir itu memberikan pengaruh kepada kita agar terus, ya, kita menghujani hati kita dengan zikir. Ada orang yang baru melafadzkan 100 nama Allah atau sifat Allah, hatinya sudah bergoncang, atau hatinya sudah benar-benar menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak cukup 100, harus 1000. Ada yang mungkin tidak cukup 1000, harus 2000 dan sebagainya. Tergantung kondisi hati kita, karena kaitannya dengan hati zikir itu. Tapi ketika kita masuk kepada lautan zikir dan terus menghujani hati kita sederas mungkin dengan zikir, semakin bersih hati kita dan semakin kuat, ya, ma'rifah kita kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila walakin yanzuru ila. Hati kita itu adalah cerminan pertama di mana Allah SWT melihat kepada seorang hamba. Yang selanjutnya ustaz, ya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang bertakwa, beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan tetaplah kalian bersama siapa? As-shadiqin. Siapa as-shadiqin itu? Al-arifin. Al-arif billah. Al-arif bila orang yang kenal Allah SWT, orang yang bisa membimbing kita ada di jalan Allah SWT, ya. Dalam ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Dalam ketakwaan kita kepada Allah, jadikan ada orang alim, ustaz yang membimbing kita, murabbi kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam mahabbatus salihin wasana, ya, kita mencintai orang soleh, para ulama soleh, itu bagian apa? Qurbatun ilallah, sebagai upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam suatu doa sebagai ikhtitam, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, para ulama kita mengajarkan suatu doa di mana kita bisa lebih dekat dengan Allah, atau dibukakan hati kita untuk lebih mengenal Allah SWT. Allahumma ftah lana futuhal arifin, futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa hifza malaikatil mursalin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami apa yang Engkau bukakan bagi al-arif yang mengenal Allah, dan pahamkan kami sebagaimana pemahaman para nabi, sebagaimana kuatnya penjagaan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Mungkin ada yang ditanyakan, mangga. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Kita telah membahas suatu ilmu yang sangat penting, Pak. Ya, jadi kalau
ilmu fikih, ilmu itu ibaratnya luar ya, tapi kalau akidah adalah dalamnya. Nasi, sayur dimakan, tapi isinya sebetulnya bukan perlu nasi sama sayurnya. Tubuh itu kebutuhan Pak sebenarnya mah. Cuman tidak akan dapat kekuatan tubuh yang diperlukan oleh tubuh kecuali nasi dan sayur ikannya dimasukkan. Nah, iya. Ya, jadi makan itu bukan hanya nasinya yang ditelen ya. Da teu butuh da isuk eta mah dipikeun deui ka tukang. Ya, nasi sama sayur nama ya, tapi butuhnya adalah kandungannya. Makrifat ilmu tauhid adalah ibarat kandungan dari setiap apa yang kita baca, kita tahu itu semuanya seperti itu. Baik, mangga siapa? Mangga Bu Haji. Mangga bapak-bapak siapan? Iya, Pak Hari nanti insyaallah. Mangga Bu Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Pak Ustadz menyampaikan mengenai nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna yang 99 ini. Ini tepatnya kalau langsung dibaca, apakah sebelum doa atau kapan kira-kira menurut Pak Ustadz membacakan Asmaul Husna? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Hari. Hari naon? Hari apa? Yang 99 atau diambil sebagiannya saja, kita minta rojak baca ar-rojak, minta rahmat bisa baca ar-rahman, apa seperti itu. Silakan Ustaz. Ya, membaca Asmaul Husna sebenarnya tidak ada ketentuan waktu. Di setiap waktu yang paling baik, paling utama dan waktu luang kita, ya, karena itu adalah bacaan baik, maka kita baca. Nah, mungkin yang paling penting itu adalah manhajnya, manhaj atau tadi cara kitanya gitu kan, cara kita membaca itu memang ada yang menguatkan doa dengan Asmaul Husna. Jadi ketika berdoa kita pilihkan asma-asma Allah yang sesuai dengan hajat kita. Kalau rizki kita tertutup atau sempit, ya kita lantunkan doa, kemudian diiringi dengan asma Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Terus fokuskan ke sana. Karena kenapa? Karena semakin fokus maka akan semakin kuat. Persis seperti air ya. Kalau apa konsep Al-Wabil As-Saib Ibnu Qayyim tadi gitu ya. Hujan itu kalau gerimis ya beda pengaruhnya dengan hujan lebat kan, atau air kalau kita cuci motor gitu ya, air difokuskan ya, semakin kuat maka akan semakin kuat efeknya untuk membersihkan. Bahkan air semakin difokuskan, disemprotkan ke kaca aja bisa bisa menembus kaca itu. Begitu juga dengan asma Allah Al-Husna. Jadi di dalam doa ya kita kuatkan dengan asma Allah sesuai dengan hajat kita. Ingin diberikan ilmu yang luas ya, supaya dibukakan hati kita, Al-Fattah, 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 terus fokuskan ke sana. Atau dibukakan rezeki kita juga, Al-Fattah, Ya Fattah, Ya Razzaq gitu ya, dan sebagainya. Jadi tidak ada taknin atau ketentuan ya, kita baca Asmaul Husna itu kapan waktunya,
kapan saja, karena itu adalah bacaan yang baik, ya. Tapi caranya, nah, bisa dalam doa ataupun dalam azkar, tapi sesuai dengan hajat kita atau masalah-masalah yang kita hadapi untuk menguatkan hati kita. Begitu. Ya. Sami-sami. Kemudian yang keduanya, apa beda qalbun dengan hati? Jadi kalau qalbun itu bahasa Arab, tapi kalau dalam terjemahan umum, qalbun dalam bahasa Arab ya, atau secara bahasanya artinya itu jantung. Artinya apa? Jantung. Makanya serangan jantung dalam bahasa Arabnya itu saktoh qalbiyah. Karena bahasa Arab itu artinya jantung. Ya. Sedangkan hati yang merasa itu, kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya itu fuad. Apa namanya? Fuad. Dalam Quran pun ada kan? Ya, inna sam'a wal absar, terus wal fuad kan mas'ula, ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, tapi bahasa populer yang digunakan dalam bahasa agama memang dikuatkan oleh hadis, ya. Yang dipopulerkan itu adalah qalbun, itu hati yang untuk merasa, ya. Hati yang untuk merasa. Kenapa disebut dengan qalbun? Karena memang bolak-balik, ya, tidak pernah tetap. Kadang kita sedih, kadang kita senang, kadang kita gundah, kadang kita tenang. Makanya ada doanya kan, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini ala ta'atik. Nah itu. Akhirnya para ulama mengkaji lagi, tapi dalam Al-Qur'an ada ayat lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak berakal dengan hatinya. Berarti pada dasarnya hati itu adalah akal. Jadi ini yang mana yang benarnya itu? Nah, para ulama kalam akhirnya merangkaikan, menyusun kembali. Pada dasarnya hati, kemudian akal, ya, kemudian syahwat. Itu adalah tiga bagian daripada jiwa kita yang disebut dengan nafsun. Jadi nafs jiwa itu ada tiga bagian. Ada yang disebut dengan kuwah akliyah, kuwah akilah, kekuatan berpikir kita. Ada yang disebut dengan kuwah qalbiyah, ya, disebut dengan hati yang umumnya kita pahami. Ada kuwah syahwaniyah, dia untuk marah, dia untuk membela, berjuang dan sebagainya. Kuwah syahwaniyah. Jadi seperti itu. Disusun oleh para ulama, ya, dari berbagai ayat tadi. Tapi umumnya memang yang kita pahami hati itu adalah hati yang tadi untuk merasa, kita gundah gelisah, kita cinta, kita tenang. Itu adanya di mana? Di dalam jiwa yang disebut an-nafs. Karena diri kita itu kan ada yang disebut dengan raga, ada yang disebut dengan jiwa, itu ya, an-nafs. Atau ya bahasanya ruh, ar-ruh atau an-nafs, ya. Sebagaimana raga kita itu punya bentuk, ruh kita juga punya bentuk. Bagaimana bentuknya? Para ulama kalam mengatakan ya bentuknya fleksibel, seperti air atau seperti api. Ya, dia lembut, fleksibel, transparan. Jadi tidak seperti anggota badan kita. Bahkan ada yang mengatakan sebagaimana kita sebagai jiwa, sebagai raga, kita punya nama, ruh kita juga punya nama. Siapa nama ruh kita? Kita nggak tahu. Ya, yang tahu hanya ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan orang-orang al-arif billah, ya.
Walau alam bisawab. Terima kasih Ustaz. Ya, mudah-mudahan yang bertanya secara khusus bisa terjawab dan terpuasan. Mungkin masih ada, silakan Pak. Masih ada? Wah, ini udah pada pinter semua ini tentang tauhid ma'rifatnya ini, nggak ada yang mau bertanya ini. Ya, salah satu diantaranya ini mungkin Ustaz, apakah itu saya lagi mencari itu, apakah sumbernya itu dari apa ya, dari ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu amalan dari Imam siapa itu, saya lupa lagi itu Ustaz itu. Iya. Barangkali Ustaz mengetahui tentang itu. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Iya. Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi gitu ya. Tapi kalau amalan asbabul wurudnya, nah itu saya juga tidak tahu gitu ya. Walau alam bisawab. Iya, memang saya menyusuri, artinya bukan sedang mencari gitu ya. Kalau memang seperti itu mungkin Ustadz juga belum menemukan yang pastilah gitu ya. Tetapi memang di kalangan para ulama itu memang sangat populer gitu kalimat ilahi anta maksudi waridoka matlubi antini mahabbataka ma'rifatak. Karena memang di dalamnya itu adalah sangat mengandung makna, atau mungkin itu bukan doa tapi secara ikrar saja gitu ya. Betul, iya. Nah, di ikrar saja, walaupun mungkin dalam awalnya itu ada kalimat ilahi ya, artinya sebagai pernyataan bahwa diri sebagai makhluk yang diseru adalah al-khaliq, aja ilahi gitu. Nah itu mungkin itu Ustaz, punten namanya kalau belum menemukan sama gitu. Iya, jadi mudah-mudahan nanti Ustaz bisa cepat menemukan tentu saya, karena itu jadi penasaran gitu, ingin menemukan tentang aslinya gitu, dari siapa kalimat itu ya, walaupun mungkin kita sebagai orang awam ya kadang-kadang ikut-ikutan saja, tapi dibalik ikut-ikutan tuh ingin gitu mengetahui, walaupun memang penyelusurannya belum sampai kepada menemukan hasil yang memuaskan. Terima kasih sekali Ustaz. Masih ada? Silakan. Cekap? Wah, cekap katanya. Iya Ustaz.